menanam jambu beraneka macam jenis itu karena yang berpikir lahan yang kita punya terbatas, tetapi kita ingin hasil maksimal. Dari situlah kita memilih budidaya jambu menggunakan media pot. Kemudian setelah kita coba, ternyata budidaya jambu dalam pot itu banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, lebih banyak dari ditanam di ini? Yang pertama menggunakan lahan sedikit. Itu kalau saya punya ini sekitar 3,5 are, itu ada 100 pot lebih. Gitu. Yang kedua, rentangan berbuahnya panjang. Artinya kok bisa? Seperti niki, ada yang tadi sudah dipetik, ada yang kayak ini, ada yang baru berbunga. Itu seperti itu lagi. Ibu lihat. Ada yang mengembang bunganya sudah pentilan, sudah siap dipanen lagi, ada. Begitu. Jadi rentangan berbuahnya panjang. Kemudian dari sisi lebat jauh lebih lebat gitu. Kenapa jauh lebih lebat? Karena satu, kita bisa berikan nutrisi lewat pot itu. Jadinya nutrisi yang kita berikan tidak lari kemana-mana. Itu lebih irit dengan menggunakan biaya untuk memberikan nutrisi. Tuh. Jadi banyak keunggulannya. Kemudian yang berikutnya, pengendalian hamanya lebih gampang dibandingkan dengan budidaya menanam langsung di tanah. Gitu. Nah, inilah yang perlu kita pahami, dan kalau mau kita kembangkan. Jadi saya sudah mengembangkan, saya punya 300 pot. Saya menjual jambu itu sudah dari 3 bulan yang lalu, yang menjual jambu. Sampai hari ini masih kita menjual. Satu tandan kayak ini sudah bisa mencapai 3 kilo. Yang kayak ini sudah kita bisa panen 3 kilo. Kalau saya jual lewat online, jadi tinggal hanya bawa. Kalau ke Singaraja ya, kalau dibeli 50 kilo, kita siapin, kita bawakan barangnya. Ini sudah 25.000 per kilo. Kalau ada satu tandan 3 kilo beratnya, itu berarti kita sudah 75.000. Ini satu tandan ini. Malahan ibu lihat ini sampai patah. Dan saya kan kekurangan tenaga, harusnya yang banyak ini digantung dia begini. Ya, dikasih tali. Ini yang jatuh ini busuk nggak, Pak? Ada yang busuk, tapi ada yang patah ya, kayak ini kan. Ada yang baru. Kan jatuh dia. Itu jadi banyak keunggulan. Karena itu punya tanah tidak terlalu lebar, usahakanlah budidaya jambu dalam pot. Jambu itu walaupun satu jenis, kadangkala dia istilah Balinya kadangkala punah itu. Punah itu artinya tidak sesuai dengan induknya gitu. Maka kalau kita nyangkok, kita pilih yang memang induknya bagus gitu. Jadi sudah pernah berbuah lebat. Udah gitu cara menanggulangi hama. Itu bisa cara hanya satu, hamanya itu hanya lalat buah saja. Terus. Nah, kemudian setelah kita kenali karakter daripada jambu ini agak besar ya, seperti ini sudah harus ditanggulangi. Tapi kalau masih kecil-kecil kayak pentilan kayak ini Bu, yang gini-gini nggak usah ditanggulangi. Karena lalat buah nggak mungkin akan mau mengisap yang kayak begini. Dia akan lagi 3 minggu atau lagi 2 minggu akan dipetik, itu baru nanti dia senang. Pada saat itulah harus kita tanggulangi. Dengan jalan satu, bisa menggunakan obat-obatan organik bisa, kemudian kita menggunakan kimia juga bisa. Paling-paling 3-4 kali saja penanggulangan namanya kita sudah bisa metik. Semprot ya. Nah, kedua ada juga jalan seperti pengalaman saya itu adalah
Kalau bisa di bawahnya ini daun-daun itu seperti ini, rumput ini maunya akan dipakai untuk pengasapan. Yang pertama tujuannya adalah begitu nanti keluar asap maka menyebar asap itu dan mengusir lalatnya. Itu. Kemudian yang kedua manfaatnya dari hasil bakaran asap ini mengandung karbon dioksida namanya. Menurut saya kan bukan peneliti yang seperti di perguruan tinggi. Jadi menurut saya itu karbon dioksida itu juga merangsang menjadikan tanaman yang kita tanam jamu itu menjadi lebih sehat. Ya, benar-benar. Begitu. Karena kita begitu di sini kita menghirup O2-nya dia, CO2 kita dihirup dia, benar. Berikutnya, jadi kalau sudah mulai dia akan kelihatan calon bunga, kita lebih seringlah datang ke kebun. Untuk apa? Kalau bisa siang hari. Dari rentangan jam 10, jam sampai jam 12 itu kita kunjungi kebun itu. Tujuannya apa? Kita bernapas mengeluarkan CO2, kemudian tumbuhan memerlukan untuk berfotosintesis. Jadi hasil dari buangan napas kita itu dia gunakan. Jadi kita mendapat kesegaran di kebun, kemudian kebun kita mendapat asupan CO2. Jadi gas asam arang itu menurut apa yang saya pelajari di SMP itu akan digunakan untuk membantu berfotosintesis sehingga tanaman akan semakin sehat. Semakin sering kita kunjungi, dia tidak berebut lagi karena kita sudah mengeluarkan gas asam arang itu untuk kepentingan tumbuhan begitu. Nah, itu yang belum pernah terjadi. Yang harus dilakukan oleh petani gitu, sehingga saya gampang-gampang saja jadi tanaman saya semua sehat, semua berbuah gitu, karena mengenal satu karakteristik tanaman, kemudian mengenal kapan dia masa istilahnya masa peka tuh. Jadi tidak usah baru pentilan sudah terus disemprot dengan pestisida, entah itu organik, karena yang kita pakai beli organik itu kan uang. Jadi nilai kosnya akan lebih tinggi jadinya, sehingga tidak menguntungkan. Itu juga menjadi salah satu penyebab orang tidak mau menjadi petani. Begitu, karena antara nilai jual dengan kos pembiayaan, dia kadang-kala lebih tinggi pembiayaannya begitu, Bu. Jambu yang makan di kebun, kemudian ada juwet, ada sawo. Buah sehat. Tangkokan itu. Saya berani makan, baru petik langsung. Hanya tinggal diusap-usap karena saya tahu ini adalah buah yang sehat. Produksi dari petani organik yang sangat cerdas dan mempunyai pemikiran visioner.